Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita malam hari ini sesungguhnya masih bagian dari ilmu Al-Quran, salah satu cabangnya. Tapi karena cabang ini sudah tumbuh sendiri menjadi sebuah pohon baru, maka biasa disebut dengan dua penyebutan, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran kita sudah selesai jilid pertama. Nah, jilid kedua ini lebih banyak bicara tentang tafsirnya itu sendiri. Apakah ada perbedaan? Iya, tafsir itu bagian dari ilmu Al-Quran. Jadi kalau ilmu Al-Quran, anggaplah kita bicara tentang Indonesia, terdiri dari banyak provinsi, dari banyak kabupaten dan kecamatan dan sebagainya. Maka kalau tafsir, anggaplah kita bicara tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa itu besar, ya kan, sehingga banyak orang mengira Indonesia itu hanya Jawa saja. Padahal enggak, padahal ya Jawa itu bagian dari Indonesia. Oleh karena itu maka nggak apa-apa kalau disebut Indonesia dan Jawa atau Indonesia dan Jakarta begitu, karena memang tafsir ini sudah menjadi sebuah ilmu yang boleh dibilang berkembang sendiri karena dia sangat besar begitu ya, sehingga boleh dianggap dia sudah ibaratnya anak paling tua, udah menikah, udah berkeluarga, udah punya rumah sendiri, udah pisah sama orang tuanya, tapi dia tetap masih bagian dari ilmu Al-Quran. Nah, kalau ilmu Al-Quran itu bicara tentang Al-Quran dari segala macam sisinya, maka kalau tafsir itu bicara Al-Quran dari satu sisi aja, yaitu tentang bagaimana kita memahami, ya, ilmun yufhamu bihi kalamullahi al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang bagaimana memahami kalamullah, memahami firman Allah. Kenapa harus difahami? Nah, ini penting. Karena memang pada dasarnya walaupun Al-Quran itu punya banyak keistimewaan, Al-Quran punya banyak, katakanlah, kehebatan-kehebatan dari berbagai macam sisinya, tapi biar bagaimanapun juga tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran kan sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tujuannya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi berarti petunjuk itu sifatnya informasi. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, isi pembicaraannya itu adalah Al-Quran. Dan Allah banyak memberitahu hal-hal yang Nabi Muhammad belum tahu. Allah banyak memberi perintah apa-apa yang belum diperintah. Allah banyak memberikan larangan apa-apa yang selama ini belum dilarang. Artinya komunikasi dan informasi yang terkait dengan apa maunya Allah terhadap kita hamba-hambanya itu dititipkannya atau disisipkannya ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka walaupun kalau kita baca Quran misalnya kita nggak paham artinya, kita tetap dapat pahala. Kita nggak paham artinya, kita terlindung dari setan. Kita nggak paham artinya, kita dapat keberkahan. Kita nggak paham artinya tapi kita dapat kemuliaan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya biar bagaimanapun juga tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan buat dibaca dapat pahala. Tujuan utamanya
bukan itu. Tujuan utamanya adalah komunikasinya Allah kepada kita umat manusia lewat jalur wahyu, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan pada kita. Jadi intinya Al-Quran itu adalah ilmu yang Allah turunkan kepada kita, pengetahuan, informasi, segala macam peraturan, hukum, undang-undang, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya memang kewajiban yang paling dasar dari Al-Quran ketika kita bilang kita beriman pada Al-Quran ya adalah memahami. Ya, walaupun tadi kita katakan bahwa selain kita fahami, kita baca saja udah dapat pahala. Kayak orang sholat, Pak. Orang sholat itu kan wajib baca Quran kan, dan tidak sah kalau sholat nggak baca Quran, pasti. Tapi apakah ada syaratnya kalau orang sholat dia harus faham apa yang dia baca? Kan enggak. Ya pokoknya asalkan dia baca, paham nggak paham, yang penting dia udah baca dan sholatnya sah dan nggak disiksa sama Allah, begitu. Tapi ya balik lagi, tetap saja walaupun itu adalah bacaan, walaupun itu adalah pahala, Quran itu adalah syifa, obat gitu, penenang hati dan seterusnya, tapi yang paling dasar dari semua itu Quran adalah petunjuk, maka kita harus paham petunjuk itu. Nah, ilmu untuk membedah isinya Al-Quran, mengetahui maksud dan tujuan, mengetahui maunya Allah dari setiap kata-kata dan ayat-ayatnya itu, itulah namanya ilmu tafsir. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang berpikir bahwa ilmu tafsir itu ilmu ngarang. Banyak orang berpikir tafsir itu ya orang nafsirin sendiri bebas, pokoknya ini ada ayat, mungkin gini kali ya maunya Allah, mungkin gitu kali ya, mungkin ini mungkin itu. Padahal itu keliru. Itu namanya bukan tafsir, itu namanya cocokologi, main cocok-cocokin aja. Padahal ketika Allah bicara kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya bukan itu. Tujuannya nggak ngomong ke sana, nggak seperti yang dia bilang, oh maksudnya gini, oh maksudnya gitu, enggak. Nah, maka beda antara tafsir dengan cocokologi itu adalah bahwa kalau cocokologi ini orang main tafsirin sendiri, bawa ayat lalu dia bakal main sendiri, dia goreng ayat itu, dia pakai untuk kepentingan pribadi, kelompok, jamaah, atau kepentingan yang lain gitu ya. Nah, sedangkan tafsir begini jamaah sekalian, Al-Quran itu memang jawami'ul kalim, ya, kalimat atau kata-kata yang jami', bahkan jawami', menghimpun begitu banyak makna, begitu banyak pengertian, begitu banyak maksud, tapi dengan kata-kata yang simple, yang singkat, tapi padat sekali dalamnya. Ya boleh kita ibaratkan ya, kalau dalam komputer tuh Pak, kan kita punya file segede gitu di zip, nah itulah Al-Quran. Nah oleh karena itu kalau kita mau buka filenya harus di unzip, di destruct ulang biar dia terbuka lebar isinya apa. Nah tapi bukan ngarang ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian yang juga langsung menjelaskan isinya. Ya, kalau emang Allah ngomong atau bicara di dalam Al-Quran tapi kemudian Allah sendiri yang menjelaskan, ini maksudnya gimana ya? Nah gini jamaah sekalian, para pujangga, para seniman, para sastrawan ya, kadang-kadang mereka kalau bikin karya kan indah, saking indahnya karya itu nggak semua orang tahu apa maksudnya, apa artinya dan apa maknanya. Ketika
penyanyi zaman dulu Pak, Ebit GAD, nulis karya, dia bikin puisi. Puisinya kemudian dinyanyikan dan ngetop se-Indonesia, semua orang hafal, semua memuji. Cakep banget nih syairnya, cakep banget nih liriknya, luar biasa, menyentuh kalbu. Nah, gitu kan. Karena memang dia seniman. Tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya dia lagi ngomongin apa. Sebenarnya dia lagi ngomongin siapa. Lagu Kamelia itu Pak, Kamelia 1, Kamelia 2, Kamelia 3, Kamelia 4, 5, 6. Lah Kamelia itu siapa? Gitu, ya kan? Orang pada ngarang, mungkin pacarnya kali, ya kan? Mungkin mantannya kali, mungkin cem-cemannya kali, mungkin siapa dan sebagainya. Tapi yang tahu hanyalah Ebit seorang. Karena dialah yang nulis, gitu kan. Nah kalau mau tahu Kamelia itu siapa, nanyanya sama siapa Pak? Ya nanyanya sama Ebit, tanya sama Ebit. Masa nanya sama tukang gorengan di pinggir jalan, menurut lo Kamelia siapa sih? Paling sih ini kali, paling itu, paling. Nah itu namanya cocokologi, lu ngarang aja pada, ya kan? Yang benar Kamelia itu adalah menurut Ebit, gitu. Ada yang tahu nggak Pak Kamelia itu siapa? Nggak ada yang tahu, cuman Ebit doang. Saya aja kagak tahu Pak, gitu kan. Tapi dalam salah satu wawancara ditanya Kamelia itu siapa, itu cuman hayalan aja. Oh hayalan doang, segitu meresapinya, gitu kan. Tahu memang nama Kamelia di zaman segitu Pak lagi ngetop-ngetopnya, karena Bang Haji Rhoma Irama juga nyanyi lagu Kamelia, gitu kan. Jadi nama itu entah gimana lagi ngetop-ngetopnya. Dan kita tanya sama Haji Rhoma Irama, Kamelia siapa Bang? Enggak, cuman hayalan doang. Hayalan doang ternyata, gitu ya. Bukan ada orang benerannya, enggak, gitu. Nah, tapi kalau Katon Bagaskara, ketika dia menulis lagu judulnya Jogja, datang ke kotamu, ya kan, ada setangkup rindu. Nah, orang berpikir kayaknya dia ketemu lagi sama mantannya dah, kayaknya, ya kan, kayaknya gitu, ya kan. Karena kalau kita baca-baca liriknya kita pahami, iya nih kayaknya dia ke Jogja, dia ketemu mantan nih kayaknya gitu. Tapi salah Pak, enggak. Yang ngomong Katon sendiri. Kenapa? Itu emak saya. Emaknya, nah, gitu kan. Nah jadi kita nggak boleh ngarang Pak. Ya yang tahu siapa itu dan sebagainya yang nulis lagu, yang punya lirik, gitu kan. Walaupun lirik itu mungkin universal, bisa lah dicocokin ke sono bisa, cocokin kemari bisa, kemana bisa. Tapi sebenarnya lagu itu tentang apa sih? Nah yang tahu ya yang punya lagu. Kadang-kadang Pak, penulis liriknya pun nggak mau ngasih tahu itu tentang apa. Lagunya cakep banget, indah banget, puitis banget, tapi itu tentang apa sih? Orang dibiarin kagak tahu. Contohnya adalah lagu Bohemian Rhapsody karya Queen atau Freddie Mercury. Nah, itu lagu aneh Pak, ya kan? Tapi semua orang berdebat, begini, mungkin dia gay, mungkin dia ini, mungkin dia apa dan sebagainya, mungkin semua. Tanya dong sama Freddie Mercury, diam aja Freddie Mercury-nya kagak jawab. Tanya sama temennya Brian May, kata Brian May, kehebatan lagu itu adalah pada misterinya. Begitu maksudnya dikasih tahu, hilang keistimewaannya. So nggak usah dikasih tahu. Wah gitu. Kayaknya Brian May juga kagak tahu sih itu maksudnya apa ya. Yang ngarang temennya masalahnya, gitu kan. Nah jamaah sekalian, begitulah yang namanya sastra. Sastra itu punya daya tarik, tapi yang tahu apa maksudnya di balik itu semua, ya kan, dia mengungkapkan sebuah perasaan yang paling dalam. Sastra itu kan isinya adalah rasa, ya kan, yang terdalam. Nah ketika yang bicara itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan perasaannya, itu Pak yang tahu cuma Allah, ya kan. Seandainya Allah tidak kasih tahu, ya nggak ada yang tahu. Maka jawabannya wallahu a'lam bissawab, kan gitu kan. Tapi tadi Pak, tujuannya Al-Quran kan bukan cuma buat diindah-indahkan doang, bukan cuma buat dibaca, bukan keren banget, bukan begitu. Tapi dia petunjuk. Nah bayangin, petunjuk tapi adanya dalam karya sastra. Puyeng situ Pak. Bapak bisa bayangin Pak ya, kita berada di tengah lautan mobil di Jakarta, di
perempatan Semanggi, Pak. Itu kan jalan ada yang ke sono, ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ruwet banget, Pak. Kagak ada rambunya kan kita bingung. Begitu ada rambu, rambunya dalam bentuk puisi, kan puyeng. Kok puisi sih? Bukannya kanan boleh, kiri boleh gitu, tapi puisi, Pak. Nah, kan puyeng gitu kan. Jadi bayangin rambu tapi dalam bentuk puisi, dalam bentuk pantun. Nah kan kita puyeng, Pak, ya kan? Nah oleh karena itu, karena Allah mau berkomunikasinya dengan bahasa yang sangat indah, saking indahnya, Pak, isinya kita jadi kagak paham, ya kan? Dan berapa banyak orang yang menghafal lagu, syair, lirik, bait, ya kan? Indah banget, sampai nangis-nangis, Pak, dia kalau baca itu, ya kan? Tapi kalau ditanya, lu nangis kenapa? Tahu, gue juga bingung, bawaannya kayaknya sedih aja, gitu kan? Karena berarti emang penghayatannya bagus itu kan? Nah, jamaah sekalian, Allah tidak sekedar pengen kita merasakan, tapi juga mengetahui juga apa maunya. Cuman bocorannya itu tidak diberikan kepada kita secara ilham, itu enggak, bukan bocoran, penjelasan, syarah disampaikannya kepada kita juga, tapi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak, Al-Quran itu teksnya indah, dia enak dinikmati, tapi kalau kita nggak paham wajar. Kenapa? Karena memang targetnya keindahannya. Tapi kalau mau memahami isinya, nah tanya secara officially kepada yang diberikan ilmunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak, ilmu tafsir itu bukan ilmu ngarang, bukan. Itu ilmu yang datangnya dari Allah juga, yang isinya, ya, fungsinya, peran dan tugasnya menjelaskan Quran. Qurannya dari Allah, penjelasannya dari Allah juga. Yang bikin puisi itu Ebit, yang tahu maksudnya ya Ebit. Yang bikin lirik lagu Katon Bagaskara, yang tahu isinya ya Katon aja, gitu kan. Nah tapi kan jamaah sekalian, penjelasan-penjelasan itu, ya kan, itu kan ayatnya banyak, 6.236 ayat, turun selama 23 tahun. Nah sepanjang hidupnya Nabi, semua kehidupan Nabi itulah bagian dari tafsir Al-Quran. Iya, karena Nabi itu hidup 23 tahun Pak jadi Nabi, dan semua gerak-gerik Nabi itu dikawal pakai Quran. Yang unik nih Pak ya, Al-Quran itu kan waktu turun kan nggak sesuai Pak, urut-urutannya dengan yang ada di dalam mushaf, nggak sesuai. Ya, turun pertama kali langsung juz 30 loncat Pak, ya, Iqra. Iqra itu ayat surat ke-96, dia itu kan banyak ayatnya sebenarnya, tapi yang turun cuma 5, belum selesai loncat pindah ke Al-Muzammil, ke Al-Mudassir, kemudian loncat ke Al-Fatihah, cuma loncat ngacak gitu Pak. Nah ternyata jawabannya kenapa dia ngacak, karena Allah memilih yang mana nih yang cocok buat kehidupan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad dikawal dengan turunnya ayat, turun ayat, turun ayat, turun ayat. Maka Nabi itu penyebab turunnya ayat. Kadang-kadang bukan cuma Nabi sih yang jadi penyebabnya, kadang-kadang para sahabat juga. Para sahabat kalau baca Quran, mereka orang Arab, mereka merasakan indahnya bacaan Al-Quran, iya. Tapi kadang-kadang kalau isinya, maksudnya, kesimpulannya, tetap mereka rekonfirmasi ulang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya bagaimana ya Rasul? Ini maksudnya bagaimana? Ini jadinya gimana? Nah, itu mereka confirm lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tahu artinya. Tapi memahami Al-Quran bukan sekedar mengetahui arti. Ini Pak yang jadi masalah di zaman kita sekarang. Banyak orang mengira
tafsir itu adalah terjemah. Padahal tidak. Tafsir itu ya penjelasan panjang kali lebar, padat, dalam, dan deep. Sedangkan terjemah itu kan cuma cari padanan kata aja. Kata ini dalam bahasa Arab padanannya apa, kata itu padanannya apa, cuma cari kesamaan aja. Yang kebanyakannya malah tidak sama. Karena bahasa Arab punya kosakata sendiri. Di bahasa lain kadang-kadang kosakata itu ada, kadang-kadang tidak ada, atau ada tapi maknanya beda. Nah ini yang lucu nih Pak nih, ya. Kita banyak nih bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa Arab. Banyak Pak kita serap. Bahkan boleh dibilang serapan yang sumbernya dari bahasa Arab mungkin yang paling banyak. Hampir semua kata-kata kita sehari-hari itu sumbernya dari bahasa Arab. Contoh nih Pak, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu 3 kata Pak, 3-tiganya dari bahasa Arab itu. Dewan Perwakilan Rakyat, itu bahasa Arab gitu. Bahkan kata resmi, ya kan, itu dari bahasa Arab. Banyak yang kita serap dari bahasa Arab. Tapi nah jangan girang dulu Pak, setiap kata yang diserap dalam bahasa lain dia mengandung resiko besar, yaitu digunakan untuk makna yang belum tentu sesuai dengan makna aslinya dalam bahasa aslinya. Nah ini Pak, ini yang susah, yang ribet itu Pak. Ini bahasa Indonesia ambilnya dari bahasa Arab, tapi penggunaannya dalam bahasa Indonesia tidak seperti dalam bahasa Arab aslinya. Itu namanya terjemahan, itu kayak gitu Pak. Ya contoh yang gampang, kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan mahram, ya mahram itu orang laki-laki sama perempuan tidak boleh menikah, itu namanya mahram. Saya sama ibu saya nggak boleh nikah, sama nenek saya nggak boleh nikah, sama anak perempuan saya, itu namanya mahram, kan gitu. Nah di dalam bahasa Indonesia kata itu diserap, cuman sedikit meleset, berubah jadi muhrim. Bukan muhrim lo, kan gitu Pak ya. Nah ternyata di dalam bahasa Arab ada juga kata muhrim yang artinya bukan tidak boleh menikah. Muhrim itu artinya orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram. Orang yang lagi ihram namanya muhrim. Di Indonesia ada kata muhrim artinya tidak boleh kawin. Kan kacau tuh Pak, ya kan, proses penerjemahan kayak gitu. Nah oleh karena itu untuk memahami Al-Quran kita tidak bisa pakai terjemah. Kenapa? Banyak masalah. Nah untuk memahami Al-Quran kita pakai tafsir yang sumbernya datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu tafsir itu adalah ilmu untuk memahami isi Al-Quran, tapi cara memahaminya harus pakai apa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah pertama yang diajak ngomong sama Allah tuh Nabi Pak. Kalau Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, ya misalnya Nabi menerima surat, ya, yang surat pendek aja di dalam juz amma misalnya, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, gitu ya. Surat apa tuh Pak? Wadduha, ya kan. Nah alam yajidka yatiman, bukankah kami mendapati kamu anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, bukankah kami mendapati kamu. Iya kamu. Siapa kamunya itu? Muhammad. Yang diajak ngomong itu Muhammad. Kalau ada kalimat perintah, iqra, bacalah oleh kamu, kamunya siapa? Ya Muhammad. Ya, oleh karena itu khitab, ya, pembicaraan terjadi 2 arah.
antara Allah dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada Allah. Ketika Allah ya berbicara kepada Nabi Muhammad, itu jadi Al-Quran. Nanti Nabi Muhammad menjawab, tapi jawabannya bukan Al-Quran, ya kan? Nah, nanti Nabi Muhammad kadang-kadang diajarin caranya kamu meminta padaku begini caranya. Gimana caranya? Bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah. Nabi diajarin oleh Allah untuk bilang, Muhammad kamu ngomong ya, iyyaka, kepadamu wahai Allah kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu kan kata-kata ka, kamu, engkau, itu antara Nabi Muhammad dengan Allah. Itu dialognya mereka selama 23 tahun, ya kan? Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling mengerti Al-Quran, ya Rasulullah. Dialah yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Gara-gara dia Quran turun, Pak, ya kan? Dan sebelum Nabi Muhammad ada, mana ada Quran turun? Dan begitu Nabi Muhammad wafat, mana ada Quran turun? Quran berhenti, Pak, turun ketika Nabi sudah wafat, selesai, ya kan? Nah, oleh karena itu, siapa orang yang paling mengerti isi Al-Quran, kandungan Al-Quran? Ya siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tapi kan Nabi Muhammad hidup nggak sendirian. Beliau hidup bermasyarakat. Beliau punya banyak sahabat, ya, dan juga punya banyak objek dakwah. Ya, ada orang Yahudi, ada orang musyrikin Mekah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang Allah ngomong sama Nabi Muhammad, Muhammad bilang sama dia, bilang sama dia, bilang sama dia, gitu. Misalnya nih Pak, Allah bilang sama Muhammad, Muhammad, qul, katakan sama dia, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Itu yang ngomong Allah. Muhammad katakan, katakanlah ya Muhammad, qul ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, qul ya Muhammad, ya ayyuhal musyrikun, qul ya Muhammad. Nah, itu Allah memerintahkan Nabi untuk ngomong sama orang-orang, ya kan? Jadi kadang-kadang memang ayat Al-Quran itu turun juga ada kaitannya dengan kehidupan Nabi bersama orang-orang, baik orang yang agamanya Islam atau orang yang agamanya bukan Islam. Di sini Pak, berarti setelah Nabi Muhammad, siapakah orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya, para sahabat Nabi, yang kadang-kadang sebuah ayat memang turun untuk si orang itu, Pak. Nah, hampir boleh dibilang orang-orang yang ada di sekeliling Nabi itu hampir semuanya ada di Quran. Ya kan? Karena Al-Quran turun emang karena dia. Ya, misalnya nih Pak, misalnya idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berdua itu orang ada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahibihi, sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Siapa orang itu? Abu Bakar, ya kan? Nah, maka Abu Bakar ada di Quran, walaupun namanya nggak disebut, tapi yang dimaksud itu adalah Abu Bakar. Siapa yang pernah berduaan nama Nabi di dalam gua Sur? Ya Abu Bakar, gitu kan? Kadang-kadang sahabat yang lain, misalnya Umar bin Khattab, banyak itu Pak, kalau Umar sering, ya kan? Kasusnya salah satunya adalah yang malam-malam, ya, bulan Ramadan paling pertama kali ada puasa kan, saat itu masih belum boleh Pak, makan di waktu malam tuh nggak boleh. Puasa tuh mulainya dari habis maghrib sampai maghrib, 24 jam waktu itu pertama kali. Jadi orang puasa itu Pak, buka sama sahur jadi satu di waktu maghrib. Begitu selesai makan buka, berarti udah mulai puasa lagi. Nah, itu banyak yang kelepek-kelepek lah gitu ya. Nah, salah satunya Umar. Cuman Umar masalahnya bukan makan, dia jima sama istrinya malam-malam, gitu kan. Datanglah dia kepada Nabi habis jima itu dengan perasaan nggak karu-karuan karena dia sudah melanggar kan. Umar datang kepada Nabi, tiba-tiba Jibril turun, ya kan.
mengatakan, uhilla lakum, sudah dihalalkan bagi kamu, lailatus siyam, pada malam puasa, arrafathu ila nisaikum, melakukan hubungan suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallah, Allah sudah tahu, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kamu itu sudah berkhianat pada dirimu sendiri. Fataba alaikum, tapi Allah sudah menerima taubat kamu. Wa afa ankum, dan Allah sudah maafkan kamu. Fal ana, maka mulai sekarang, basyiruhunna, lakukanlah hubungan suami istri dengan istrimu. Itu Umar, Pak, gitu. Nanti Utsman ada lagi, nanti Ali ada lagi. Setiap sahabat kebagian, Pak. Ada kisahnya di dalam Al-Quran, walaupun belum tentu namanya muncul. Ada satu, Pak, sahabat Nabi namanya muncul, yaitu Zaid. Satu-satunya sahabat yang namanya muncul di dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya, falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Zaid itu, Pak, dalam ayat itu digambarkan dia menceraikan istrinya, lalu istrinya itu dinikahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Padahal Zaid itu anaknya Nabi, anak angkat, anak pungut. Tapi Allah ingin menegaskan bahwa anak angkat, anak pungut kagak aci, dia bukan anak. Maka mantan istrinya itu bukan menantunya Nabi. Maka Nabi boleh menikah dengan mantan istrinya Zaid yang bernama Zainab. Bunyi ayatnya, falamma qada Zaidun, ketika Zaid sudah selesai dengan istrinya, falamma qada Zaidum minha, dari istrinya, zawwajnakaha, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan dia, mantan istrinya Zaid, tapi sesudah selesai masa iddahnya. Nah, nama Zaid muncul, Pak, di situ. Nah, orang di zaman Nabi Muhammad ada juga yang namanya muncul, tapi sebagai orang kafir. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Muncul, Pak, namanya di Quran, tapi sebagai orang kafir. Ada juga Firaun juga muncul, Pak, di Quran, ya kan? Nah, sebagai orang kafir. Tapi sebagai sahabat Nabi yang namanya muncul itu cuma Zaid doang. Walaupun kisah mereka banyak dan ayat itu turun untuk para sahabat memang sebenarnya, tapi ya belum tentu namanya muncul, ya. Nah, dibalik dari itu semua maksudnya apa? Orang yang paling ngerti Al-Quran setelah Rasulullah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Nah, maka sumber ilmu tafsir kita nomor satu Allah, ya kan, pastinya. Yang kedua Nabi Muhammad. Nah, Nabi ini yang banyak cerita. Nah, yang ketiga para sahabat, Pak. Itu sumber tafsir kita. Maka semua tafsir kita itu akan kita rujukkan. Ini Nabi bilang apa tentang ayat ini, sahabat bilang apa tentang ayat ini, gitu ya. Tapi kan secara teknis kita kan nggak ketemu dengan Nabi. Secara teknis kita nggak ketemu dengan sahabat, mereka udah pada meninggal. Terus dari mana kita bisa ketemu sumbernya dari mereka? Ya jalur periwayatan, kayak hadis gitu sampai ke kita. Nah, maka jamaah sekalian, pada dasarnya ilmu tafsir itu adalah bagian dari ilmu hadis. Ilmu hadis, Pak. Jadi asal muasalnya kitab tafsir sebenarnya itu kitab hadis, ya. Cuman hadis yang sifatnya spesifik, hadis yang isinya tentang menjelaskan isi Al-Quran, hanya yang menjelaskan isi Al-Quran saja. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis yang isinya berkaitan dengan ini, maksudnya ayat ini gimana ya, kan ada ribuan hadis, ya kan. Nah, lalu disusunlah. Salah satu yang menyusunnya namanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat 310 Hijriah. Beliau tuh bikin sebuah kitab hadis sebenarnya, tapi disusun berdasarkan ayat Quran. Kebayang, Pak, ya, kalau kebanyakan para ulama nyusun kitab hadis, taruhlah misalnya Imam Muslim gitu ya, atau Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya, kalau nulis kitab hadis pasti urutannya berdasarkan fikih, mulai dari hadis-hadis tentang toharoh, ya kan, kemudian tentang sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Pasti nulis hadis tuh ikutin alurnya fikih. Nah, tapi ada hadis, kitab hadis yang disusun berdasarkan ayat Quran.
Jadi hadis-hadis terkait dengan Al-Fatihah kumpulin, hadis-hadis terkait dengan surat Al-Baqarah kumpulin, terkait dengan surat Ali Imran kumpulin, disusun. Nah, itulah cikal bakal kitab tafsir. Yang pertama yang terkenal ya tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari itu menulis kitab hadis, tapi akhirnya dia menjadi kitab tafsir. Kenapa? Karena memang tafsir itu pada dasarnya adalah hadis Nabi, hadis para sahabat, hadis para tabi'in dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur, tafsir yang kita riwayatkan, dapatkan riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya katakan bahwa ayat Quran itu sebegitu indahnya, kadang-kadang menggunakan diksi, ya, menggunakan istilah yang bahkan bangsa Arab saja tidak tahu artinya. Saking luasnya perbendaharaan kata dalam bahasa Arab, tidak semua orang Arab tuh ngerti. Nah, disitulah nanti peranan Nabi menjelaskan, oh ayat ini, kata ini maksudnya adalah ini, kata itu maksudnya adalah itu, dan seterusnya. Nah, tapi begini jamaah sekalian, setelah berlangsung selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, ya, Islam itu kan menyebar ke negeri yang bukan Arab. Banyak orang yang bukan Arab masuk Islam, dan mereka butuh juga, ya, kalau Nabi dan para sahabat emang orang Arab. Secara keseluruhan boleh dibilang hampir kebanyakan isi Al-Quran mereka faham, karena bahasanya emang itu bahasa mereka. Walaupun nanti ada yang nggak paham gitu dijelaskan oleh Nabi. Tapi kalau orang bukan Arab, Pak, ya, hampir semuanya dia nggak paham. Nah, maka nggak mau ya orang-orang di luar yang bangsa Arab harus belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa sastra Arab biar bisa memahami isinya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ditemukanlah ilmu-ilmu tentang bagaimana menyusun gramatika bahasa Arab, ya, misalnya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah, kemudian nanti ada para ulama yang mencoba menjelaskan ayat Quran dengan pendekatan ilmu nahwu, dengan pendekatan ilmu sorof. Ini maknanya kalau secara bahasa begini, ya, tapi penggunaannya di ayat ini maksudnya begitu dan sebagainya. Semakin lengkap tafsir itu. Tadinya cuman orang nggak tahu artinya yakin itu apa sih? Kan ada ayat bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Kalau secara umum, Pak, al-yaqin itu keyakinan, sampai kamu mendapatkan keyakinan gitu. Tapi ternyata Nabi enggak mengatakan al-yaqin itu keyakinan, enggak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu al-mautu, kematian. Nah, jadi makna al-yakin walaupun secara bahasa maksudnya sesuatu yang diyakini, tapi konotasinya, maksudnya adalah kematian itu sendiri. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Nah, kata-kata seperti itu, ayat-ayat kayak gitu, itu berserakan di dalam Al-Quran. Nabi, para sahabat kemudian menjelaskan satu persatu semuanya itu. Nah, ada catatannya, ada penjelasannya, yang semuanya itu tercantum, tertulis di dalam kitab tafsir. Jadi tafsir itu apa? Penjelasan tentang Al-Quran secara resmi oleh Allah, Nabi Muhammad, para sahabat dan murid-muridnya para sahabat menceritakan kepada kita, jadilah kemudian kitab-kitab tafsir. Kira-kira seperti itu gambaran yang dimaksud dengan ilmu tafsir. Dan ilmu ini penting, kenapa? Tanpa kita bisa mempelajarinya, maka Al-Quran itu berhenti sebagai sebuah karya sastra begitu saja, yang tidak bisa dijalankan isinya berhubung kita nggak paham. Quran berubah menjadi buku mantra yang dibaca ketika orang kesurupan. Quran sekedar menjadi kidung yang dibacakan ketika orang mau mati, dibacain. Quran sekedar menjadi kitab merapal ketika ada orang udah meninggal, di kuburannya kita bacain Quran 7 hari 7 malam. Sekedar kitab bisnis aja. Sebab ya kita nggak paham juga isinya.
Dan kejadian seperti itu Pak sebenarnya juga terjadi pada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, orang Nasrani, orang Yahudi Pak, mereka juga mengalami kayak kita juga. Cuman bedanya begini Pak, kalau kita nggak paham Quran itu karena memang bahasanya kita nggak paham. Kita bukan orang Arab kan, jadi kita nggak paham, wajar. Tapi kalau orang Yahudi, mereka tuh orang Yahudi, bahasanya Ibrani dan Tauratnya turun dalam bahasa Ibrani. Jadi nggak ada cerita orang Yahudi tidak paham Taurat, mereka paham, cuman mereka nggak kerjain. Kalau kita Pak nggak ngerjain, bukan apa-apa karena kita nggak paham. Tapi jatuhnya sama, nggak ngerjain juga. Nah tapi begini Pak, Al-Quran sendiri menyebutkan tuh orang Yahudi ya digambarkan seperti keledai gara-gara mereka tuh punya Taurat, paham tapi nggak dikerjain, ya kan? Ungkapan dalam Al-Quran tuh kasar sekali, ya kan? Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat tapi dia nggak bisa menjalankannya itu seperti keledai. Kasar Pak, Allah menyebut orang Yahudi sebagai keledai itu kasar banget gitu. Tapi giliran kita umat Nabi Muhammad nggak menjalankannya, Allah diem aja, nggak bilang kita keledai. Cuman kalau kita paham Pak, kita mestinya malu sendiri. Ya kesian banget tuh Yahudi, dia begitu dikatain keledai, kita nggak dibilang apa-apa. Kalau kita yang punya perasaan Pak, kita mikir sebenarnya kita lebih keledai sih sebenarnya, cuman Allah nggak bilang aja gitu kan. Sebegitu santunnya Allah pada kita, ya ngomelin anak Pak, yang diomelin anaknya orang lain Pak gitu. Wah dasar tuh anak itu, kalau disuruh kagak mau jalan. Padahal kita Pak yang dia lagi disindir Pak, itu yang namanya mensana in corpore sano, ngomongnya ke sana tapi maksudnya ke sono, gitu Pak. Itu luar biasa. Quran tuh ketika nyindir itu Pak kena banget gitu. Sama dengan guru bilang banyak banget orang yang pada kagak sholat, bukan di sini, bukan di sono Tanjung Priuk kan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nyindir Pak, ya kan, bukan nyindir, nuduh sebenarnya itu kan. Nah Al-Quran ketika nyindir itu yang dijelek-jelekin orang Yahudi, habis tuh Pak Yahudi dimaki-maki di Quran, dibilang keledai. Tapi sebenarnya kan dipikir-pikir kita juga sama sih, Allah nggak bilang kita keledai aja, malu dong lu kan gitu harusnya kan. Kalau yang punya perasaan, nah masalahnya kita nggak punya perasaan Pak. Orang lain bilang keledai kita tepuk tangan, woi keledai lo. Kata Yahudi, nah lu juga sebenarnya gitu Pak. Nah lu juga, cuman dia nggak ngomong aja sama kita gitu ya. Jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.